Perkenalkan, saya Nur Afri Oktriviana, NIM 1944200 TP 12577 akan menyampaikan hasil review terhadap jurnal dengan topik karbohidrat. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Effect of Two Types of Resistant Starches on the Quality of Yogurt. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari jurnal tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. RS itu diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama RS tipe pertama, yaitu pati yang secara fisik susah dicerna. RS tipe 2 yaitu granular resisten. RS tipe 3, pati yang terretrogradasi. RS tipe 4, pati modifikasi. Dan RS tipe 5 merupakan kompleks amilosalipid. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa RS tipe 2 dan tipe 3 ini memiliki struktur yang stabil dan resisten terhadap asam dan juga perlakuan panas. Kemudian produk yogurt merupakan produk fermentasi dari bakteri asam laktat, contohnya oleh Lactobacillus bulbreaci, Streptococcus thermophilus, dan juga Bifidobacterium. Dalam pembuatan yogurt ini sangat rentan terhadap terjadinya sparasi dari whey. Untuk menghindari hal tersebut, industri biasanya menggunakan starch atau modified starch sebagai penstabil, emulsifier, dan juga structural formation. Nah, RS tipe 2 dan RS tipe 3 ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk keperluan tersebut karena sifatnya yang tadi yaitu tahan asam dan juga tahan terhadap perlakuan panas. Selain itu, RS ini dianggap sebagai jenis prebiotik yang dapat mempertahankan kehidupan dari prebiotik termasuk Bifidobacterium pada yogurt dalam kondisi yang ekstrim. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui efek dari penambahan RS tipe 2 dan RS tipe 3 pada struktur gel yogurt yang mengandung bakteri Bifidobacterium. Kemudian, metode penelitian yang digunakan yang pertama, itu ada penyiapan sampel yogurt, kemudian ada pengukuran rheological selama fermentasi, kemudian yang keempat ada microstructure observation dengan scanning elektron mikroskopi, step yang keempat itu pengukuran titrable acidity atau asam tertitrasi, kemudian step yang kelima, ini ada pengukuran viskositas. Step yang keenam, ada pengukuran tingkat whey separation. Step selanjutnya ada perhitungan sel bakteri yang hidup dalam yogurt. Kemudian step terakhir ada analisis data menggunakan ANOVA. Kemudian kita masuk ke penjelasan dari metode penelitian. Yang pertama dari penyiapan yogurt. Skim milk dari milk powder dengan konsentrasi awal sebesar 11,5%, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama nanti ditambah dengan RS tipe 2, bagian kedua ditambah dengan RS tipe 3, bagian ketiga ditambah dengan sukros, dan bagian yang keempat merupakan blend control yang tidak diberi tambahan apapun. Pencampuran ini dilakukan hingga diperoleh konsentrasi skim milk akhir 1,5%. Kemudian dilakukan preheated pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Lanjut, dilakukan pasteurisasi pada suhu 95 derajat Celcius. Lalu, sampel yogurt ini didiamkan sampai suhu 40 derajat Celcius dan baru ditambah dengan bakteri starter. Kemudian diinkubasi selama 4,5 jam pada suhu 42 sampai 43 derajat Celcius. Tujuan dari uji rheologi ini adalah untuk mengetahui aliran zat cair dan deformasi zat padat dari yogurt. Tahap selanjutnya adalah scanning elektron mikroskopi. Di sini elektron akan berinteraksi dengan atom dalam sampel yang akan menghasilkan berbagai sinyal yang berisi informasi tentang topografi permukaan dan komposisi sampel. Kemudian selanjutnya ada pengukuran asam tertitrasi. Sampel diambil sebanyak 10 gram, kemudian ditambah dengan air sebanyak 90 ml dan dititrasi dengan 0,1 mol per liter NaOH.
Kemudian pengujian viskositas. Ini menggunakan alat viskometer dengan kecepatan putaran mesin 20 rpm. Sebelum dianalisis, sampel diaduk selama 20 detik supaya viskositasnya itu stabil dulu. Untuk pengukuran Weispiration, ini 10 gram yogurt ditempatkan dalam tabung dan disentrifugasi. Kemudian perhitungan sel bakteri hidup pada yogurt. Cawan Petri dengan MRS agar digunakan untuk menghitung total viable counts dan MRS agar dengan tambahan lithium mupirocin ini untuk menghitung bakteri Bifidobacterium BB12. Kemudian cawan Petri ini diinkubasi pada 37 plus minus 1 derajat Celcius selama 48 jam. Koloni dengan jumlah 30 sampai 300 koloni akan dihitung sebagai koloni forming units per gram of the yogurt product. Kemudian step selanjutnya adalah analisis data. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada uji reologi. Ini menghasilkan 3 grafik. Yang pertama grafik viskositas, kedua elastic index, dan solid liquid balance selama fermentasi. Oke, kita akan membahas grafik viskositas dan elastic index. Di situ dapat dilihat bahwa pada kedua grafik terjadi kenaikan sampel setelah 2,5 jam proses inkubasi. Kenaikan tingkat viskositas dan elastic index pada semua sampel ini terjadi karena adanya agregasi dari casein micelles dan juga formasi dari struktur gel akibat aktivitas dari starter bakteri yang akan meningkatkan tingkat keasaman yogurt. Lalu di grafik elastic index ini dapat dilihat bahwa semua sampel menurun setelah 2,5 jam diinkubasi, dan pada grafik viskositas ini mengalami fluktuasi setelah 2,5 jam diinkubasi. Hal tersebut terjadi karena adanya bakteri yang memproduksi banyak asam yang akan menyebabkan perubahan solubilitas dari koloidal kalsium fosfat pada casein micelles. Hal tersebut menyebabkan network struktur dari yogurt ini menurun, yang menyebabkan teksturnya menjadi lembek. Selanjutnya pada grafik elastic index ini mengalami kenaikan secara terus-menerus setelah 4,5 jam inkubasi hingga mencapai titik maksimum. Pada grafik viskositas ini menjadi stabil setelah mengalami fluktuasi. Pada grafik elastic index ini dapat dilihat bahwa RS3 ini memiliki elastic index yang paling tinggi dan blank control memiliki elastic index yang paling rendah. Pada grafik viskositas juga RS3 memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian grafik solid liquid balance selama fermentasi dapat dilihat bahwa pada semua sampel ini mengalami kenaikan dengan cepat di proses awal fermentasi, kemudian menurun dengan fluktuasi sebelum 2,5 jam waktu fermentasi. Semua sampel ini menunjukkan keadaan yang solid di awal inkubasi, kemudian mengalami fluktuasi hingga setelah 4,5 jam waktu inkubasi baru mencapai keadaan yang stabil. Secara keseluruhan dari 3 grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata semua sampel mencapai titik gel point ini pada 150 menit waktu inkubasi atau 2,5 jam. Yogurt dengan RS3 dapat dilihat memiliki elastic index, viskositas index yang lebih tinggi daripada sampel yang lain, namun nilai SLB atau solid liquid balance-nya lebih rendah daripada sampel yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa RS3 ini berpengaruh terhadap kepadatan dari struktur gel yogurt. Secara keseluruhan dapat dilihat juga bahwa RS ini tidak mempengaruhi waktu fermentasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai scanning elektron mikroskopi. Dihasilkan 4 gambar dari 4 sampel. Sampel pertama atau sampel A ini merupakan yogurt dengan tambahan RS3, sampel B merupakan yogurt dengan tambahan RS2, sampel C yogurt dengan tambahan sukrose, dan sampel D yogurt blank control.
Pada sampel A atau yogurt dengan tambahan RS3 terlihat memiliki struktur yang kompak. Struktur tersebut terbentuk akibat terbentuknya network antara kasein, micelles, dan lemak. Kasein misel agregat dari yogurt yang ditambah dengan RS3 ini terlihat lebih besar atau membentuk kumpalan yang lebih besar daripada sampel-sampel yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan RS3 ini mampu untuk membentuk agregasi protein yang kuat. Kemudian pada sampel B, yaitu yogurt yang ditambah dengan RS2, membentuk fibros struktur dan hal tersebut mengurangi jumlah rongga yang ada. RS2 ini memiliki struktur yang relatif kurang padat dibanding dengan sampel A, yaitu yogurt dengan tambahan RS3. Pada sampel B ini memiliki pori-pori yang banyak, strukturnya berserat namun mampu membentuk struktur jaringan yang lebih kompak. Kemudian pada sampel C atau yogurt yang ditambah dengan sukros, ini jaringan struktur yogurt memiliki jaringan yang lebih padat, struktur yang lebih padat, karena sukros ini memiliki solubilitas yang bagus sehingga mudah digunakan mikrobia untuk tumbuh. Nah, pertumbuhan bakteri asam laktat yang baik akan berdampak pada dihasilkannya eksopolisakarida yang lebih banyak, yang dapat mengisi pori-pori atau bagian yang kosong dari agregat protein yang terbentuk. Pori-pori yang semakin padat, yang semakin sedikit, ini menunjukkan bahwa gel yang terbentuk semakin padat dan semakin kuat interaksi di antara partikel protein. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu titrable acidity atau tingkat asam tertitrasi selama fermentasi dan juga penyimpanan. Total asam tertitrasi ini merupakan penentuan konsentrasi total asam yang terkandung dalam suatu bahan. Titrable acidity sangat berpengaruh terhadap jumlah bakteri yang hidup selama produksi dan penyimpanan yogurt yang akan mempengaruhi kualitas dari fermentasi. Selama penyimpanan, asam yang dihasilkan dari bakteri bisa memberi dampak yang negatif bagi kualitas yogurt jika keadaannya berlebih. Hal tersebut disebut dengan post-acidification. Dari grafik yang diperoleh, dapat dilihat bahwa setelah 3 hari, keasaman semua sampel terus meningkat dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar sampel. Yogurt dengan tambahan sukros ini memiliki nilai yang paling tinggi, sedangkan yogurt yang ditambah dengan RS, baik itu RS2 dan RS3, memiliki tingkat titrable acidity yang lebih rendah daripada sampel yang lain selama periode penyimpanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan RS ini tidak memberi efek peningkatan tingkat keasaman yogurt yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena RS mungkin tidak bisa digunakan sepenuhnya oleh bakteri sebagai sumber makanan mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu respiration dan viskositas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai grafik dari viskositas. Itu dapat dilihat bahwa pengaruh RS2 dan RS3 sangat terlihat dalam meningkatkan dan mempertahankan viskositas dari yogurt selama penyimpanan. Pati dan kasein ini ternyata memiliki efek yang sinergis dalam membentuk viskositas yogurt. Partikel starch akan mengisi rongga protein network dan membuatnya lebih kaku atau rigid. Dan dapat dilihat dari grafik viskositas ini, viskositas dari semua sampel menurun selama penyimpanan. Kemudian untuk grafik Weispiration, ini dapat dilihat bahwa Weispiration dari yogurt yang ditambah dengan RS2 selama fermentasi dan penyimpanan memiliki tingkat yang lebih rendah daripada RS3. Weispiration dari yogurt yang ditambah sukros dan blend control ini paling tinggi. Ini berhubungan dengan hasil asam tertitrasi yogurt yang ditambah sukros dan juga blend control yang dibahas sebelumnya. Pada grafik A,
Yogurt yang ditambah dengan sukros ini memiliki lebih banyak bakteri hidup, sedangkan pada grafik B, sampel yogurt dengan tambahan RS2 ini memiliki jumlah bakteri Bifidobacterium yang lebih banyak daripada sampel yang lain. Nah, mengapa bisa ada perbedaan yang demikian? Pada grafik A ini semua jenis bakteri itu dihitung, bukan hanya Bifidobacterium, sehingga yogurt dengan tambahan sukros ini memiliki nilai tertinggi karena sukros ini merupakan sumber makanan yang baik bagi si bakteri, sehingga membuat pertumbuhan bakteri-bakteri yang ada di dalam yogurt ini menjadi cepat dan lebih banyak. Dan mungkin saja ada bakteri lain yang tumbuh dalam yogurt yang bisa bertahan hidup dalam kondisi asam, sehingga menyebabkan jumlah bakteri terhitung itu semakin banyak begitu daripada sampel yang lain. Sedangkan pada grafik B, ini hanya bakteri Bifidobacterium yang dihitung. Nah, bakteri Bifidobacterium ini memiliki pH optimal di antara 5 hingga 5,7. Sehingga dalam pH yang terlalu asam, ini bakteri tersebut bisa saja tidak bekerja secara optimal ataupun mati. Namun dengan adanya RS ini, bakteri tersebut masih bisa bertahan dalam pH yang bukan pH optimalnya karena tadi pati itu atau RS itu bisa membentuk starch containing microcapsule untuk melindungi Bifidobacterium pada kondisi yang ekstrim. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yogurt dengan tambahan RS2 dapat meningkatkan gel network dan melindungi probiotik pada yogurt. Yogurt dengan tambahan RS3 juga menunjukkan viskositas yang baik dan bisa mengendalikan aktivitas post-fermentation acidity sehingga dapat meminimalkan kerusakan yogurt dan melindungi probiotik organisme yang akan meningkatkan fungsi probiotik dari yogurt. Pencampuran dua tipe RS ini pada yogurt bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mendapatkan struktur gel yogurt yang baik dan bisa menjaga aktivitas probiotik pada yogurt.